Segera, semua orang kuat di tanah suci Sikong tercengang. Semua orang sedikit bingung. Mereka pikir Tuan Sikong Zen akan mengambil kesempatan untuk menjarah kekuatan Qilin, tetapi siapa sangka bahwa Lord Sikong Zen tidak hanya tidak melahapnya sendiri, tetapi malah mengumpulkannya untuk pihak lain, seperti seorang asisten. Apa yang sedang terjadi? Melihat semua orang tercengang, wajah Sikong Zen tiba-tiba menjadi gelap, dan dia memarahi, "Apa yang kalian lakukan?" sambil berdiri diam. "Mengapa kalian tidak segera menahan kekuatan unicorn untukku? Ingat, jika saya melihat ada yang berani mencuri segumpal unicorn dari teman kecilku. Jika kalian membuat tanah suci Sikong saya kehilangan wajah, jangan salahkan saya karena bersikap kasar." Cahaya dingin di mata Sikong Zen terlihat ganas dan mematikan. Dia memperingatkan, pada saat ini, Sikong Zen tidak dapat menahan perasaan lemah, dan pakaiannya basah oleh keringat dingin. Dia telah sepenuhnya mengenali identitas keluarga kerajaan Qin Chen. Ini adalah pria yang hebat. Di seluruh benua hitam, siapa yang tidak ingin menjalin hubungan dengan keluarga kerajaan? Menjadi pengikut keluarga kerajaan. Namun, melihat seluruh benua hitam, hanya ada sedikit kekuatan yang benar-benar dapat diterima oleh keluarga kerajaan. Meskipun dia adalah jenderal garda depan di bawah Kaisar Sitian saat itu, dia hanya menjaganya dari jarak jauh dan tidak memenuhi syarat untuk banyak berkomunikasi dengan Kaisar Sitian. Sekarang, kesuksesan besar telah datang ke benua Heiyu. Bukan saja dia tidak tahu betapa langkanya hal itu sebelumnya, tapi dia juga memikirkan apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Sikong Zen berharap dia bisa menembak dirinya sendiri sampai mati di tempat. "Idiot, aku benar-benar idiot. Teman kecil, ayo, kursi ini akan membantumu mengumpulkan." Ucap Sikong Zen berbicara sambil berpura-pura tenang, seolah-olah dia tidak mengenali Qin Chen, dan terus-menerus menahan energi Qilin untuk Qin Chen. Energi Qilin yang mengepul langsung ditelan oleh Qin Chen. Kekuatan bergulir memasuki tubuh Qin Chen, dan sebagian darinya langsung dikirim ke dunia kekacauan oleh Qin Chen. Jejak energi Qilin ini langsung ditelan oleh Hong Huang Zulong. Seberkas cahaya keemasan melintasi tubuh Hong Huang Zulong, seolah aura keberuntungan melonjak, mengejutkan 9 langit dan 10 bumi, membuat seluruh dunia kekacauan bergemuruh. Tubuh fisik naga leluhur primordial pernah runtuh, dan kemudian dia mengandalkan kumpulan darah klonnya yang tertinggal di klan naga sejati untuk mendapatkan kembali tingkat budidaya puncaknya. Namun, yang disebut pemulihan hanyalah pemulihan tingkat tertinggi puncak, dibandingkan dengan kekuatan kehidupan sebelumnya, secara alami jauh lebih buruk. Lagi pula, itu hanya tiruan. Bagaimana tubuh utama bisa kembali ke masa kejayaannya. Tapi sekarang, setelah menyerap gumpalan darah asli Qilin ini, terdengar suara gemuruh, dan jalan besar meraung di tubuh Hong Huang Zulong, samar-samar seperti terdengar suara semacam nyanyian Sansekerta, dan banyak dewa yang melantunkan, yang membuat aura Hong Huang Zulong benar-benar cemerlang, dan cahaya keemasan membaur. Esensi darah Qilin, hahaha. Itu memang pancaran esensi darah dari binatang paling tertinggi di alam semesta. Meski hanya darah campuran, itu bukan hal sepele. Ini adalah suplemen yang bagus. Di dunia kekacauan, Hong Huang Zulong tertawa keras, menelan kekuatan bawaan leluhur Qilin, dan menyadari kekuatan magis garis keturunan di dalamnya. Aura mengerikan muncul dari tubuhnya, dan kekuatan naga sejati sepertinya telah berubah. Sari darah unicorn dari lautan alam semesta telah memberinya banyak inspirasi, membuatnya seolah melihat jalan baru. Jalan luas. Di laut kosmik, jalan menuju orang kuat transenden. Hong Huang Zulong penuh dengan energi naga yang kacau, dan memahami berbagai kekuatan. "Orang tua, Sue Sengsu, mulai sekarang, ketika kamu melihat leluhur ini, kamu mungkin harus memanggilnya ayah, hehehe, kue-kue, kalau tidak, aku akan memukulmu sampai mati," kata Hong Huang Zulong dengan arogan sambil berkembang. "Sialan, Pak Tua, apakah menurutmu hanya kamu saja yang mendapat manfaatnya?" Ucap leluhur suci sungai darah tampak menghina, karena pada saat ini, kekuatan esensi darah yang menakjubkan menyapu dan muncul di hadapannya. Itu adalah esensi darah leluhur Qilin. Sudah cukup bagi Qin Chen untuk menyadari esensi darah, tapi itu benar-benar membuatnya melahapnya, dan dia selalu merasa sedikit jijik. Namun Sue Sengzu adalah leluhur darah yang sebenarnya,
semakin kuat sari darahnya maka semakin banyak manfaat yang didapatnya setelah menyerapnya. Esensi darah leluhur Qilin, yang bergulung-gulung seperti lautan luas, ditelan dengan keras olehnya. Dalam sekejap, tubuh sungai darah besar dari Sue Hesengzu meraung dan terbakar, dan gelombang darah yang mengepul naik ke langit, seolah-olah langit sedang runtuh. Luar biasa, apakah itu binatang unicorn dari ras kegelapan? Ternyata ia memiliki struktur esensi darah yang sangat berbeda dengan esensi darah semua ras di alam semesta ini. Ucap Sue Hesengzu dengan penuh semangat, dia adalah pencetus darah yang sebenarnya, dia mengetahui esensi darah semua ras di alam semesta ini, tetapi dia tidak pernah menelan esensi tertinggi dan darah ras lain di lautan alam semesta. Sekarang kekuatan esensi darah leluhur Qilin telah memberinya banyak wawasan dalam sekejap. Sungai darah yang bergelombang langsung mendidih, dan ada lebih banyak cahaya ilahi yang bermekaran di dalamnya. Di atas sungai darah, sosok leluhur suci sungai darah muncul, tertawa terbahak-bahak, sangat riang. Meskipun itu hanya esensi darah dari puncak tertinggi pada tahap awal, itu tidak berarti apa-apa bagi leluhur sungai darah, yang pernah menjadi puncak kuno tertinggi. Namun yang penting adalah darah leluhur Qilin mengandung garis keturunan Qilin, dan bahkan memiliki struktur darah tertinggi klan kegelapan, sehingga leluhur suci sungai darah memiliki pemahaman baru tentang struktur kekuatan klan kegelapan. Melihat ini, Hong Huang Zulong, yang tadinya tertawa terbahak-bahak, langsung menjadi kesal. Apa-apaan ini? Kenapa rasanya seolah-olah leluhur suci sungai darah itu lebih mendapat manfaat daripada dirinya? Tidak hanya leluhur suci sungai darah, tetapi juga Lord of Abyss Demon, Yang Mulia Tianhuo, dan Wanling Mozun, semuanya telah menerima manfaat yang luar biasa. Bahkan pohon iblis 10.000 dunia dipelihara oleh kekuatan jiwa leluhur Qilin. Tentu saja, yang paling diuntungkan adalah Qin Chen. Tubuh Qin Chen dipenuhi dengan kekuatan yang melonjak, esensi darah, jiwa, dan darah dari leluhur Qilin. Dia baru menyadarinya, yang sebenarnya dia sempurnakan adalah asal-usul dari leluhur Qilin. Ini mewakili asal mula budidayanya. Sejumlah besar asal diserap ke dalam tubuh Qin Chen, dan aura di tubuh Qin Chen meningkat pesat seperti lautan luas. Namun, Qin Chen tidak sepenuhnya melahap asal-usul ini. Bagaimanapun, asal-usul makhluk tertinggi tahap awal perlu disempurnakan dengan hati-hati untuk memahami asal-usul tertinggi dan menjadi kekuatannya sendiri. Bagaimana dia bisa menelannya utuh? Terlebih lagi, ini adalah asal mula tertinggi dari klan kegelapan. Hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh, seseorang dapat menang dalam 100 pertempuran. Qin Chen perlu mempelajarinya dengan cermat. Dalam sekejap, asal-usul leluhur Qilin langsung diserap ke dalam tubuh Qin Chen dan disegel. Saat ini, di atas benua hitam, di kerajaan Qilin, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari kerajaan Qilin, di bawah kepemimpinan Kaisar Qilin, berlumuran darah dan memandang ke langit dengan ketakutan. Di atas langit, bayangan besar leluhur Qilin telah menghilang sepenuhnya. Sebelum roboh, mereka hanya sempat mendengar teriakan leluhur, kemudian satu persatu terluka parah dan muntah darah, lalu mereka tidak tahu apa-apa. Saat ini semua orang ketakutan dan panik, apa yang terjadi dengan leluhur? Sebuah pemikiran buruk muncul di benak mereka. Saat berikutnya, di atas langit yang tak berujung, awan darah berkumpul, dan hujan darah turun, dan dunia menjadi sedih. Hujan darah mengguyur, ini adalah fenomena aneh di dunia setelah kematian leluhur. Tidak, raungan melengking yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh dunia, dan semua orang memandang ke langit dengan tidak percaya. Leluhur yang selama ini mereka anggap sebagai dewa ternyata telah jatuh. Bagaimana bisa? Leluhur, bukankah dia pergi ke tanah suci Sikong? Dalam sekejap, seluruh kerajaan Qilin jatuh ke dalam kesedihan dan ketakutan yang tak ada habisnya. Namun, setelah beberapa saat, tidak ada yang peduli dengan rasa takut. Leluhur Qilin jatuh, dan seluruh kerajaan Qilin mulai runtuh. Gunung-gunung runtuh, langit dan bumi terkoyak, bumi menyemburkan magma, dan darah menghujani langit. Kaisar Qilin, yang melayang di atas langit, tampak pucat dan menatap dengan putus asa ke arah kerajaan Qilin yang runtuh. Dia tahu, kerajaan Qilin sudah berakhir. Di benua Yu Hitam, di tempat rahasia tanah suci Sikong, Qin Chen menahan diri dan mendarat dengan lembut di tanah dengan ekspresi acuh tak acuh.
Semua orang di lapangan memandang Qin Chen dengan wajah ngeri. Di depan mereka, Qin Chen tiba-tiba membunuh seorang leluhur tertinggi. Pemandangan seperti itu sungguh mengejutkan. "Tuan muda," ucap Sikong Anyun, ekspresinya bersemangat, namun hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Penatua Luo Wen, Penatua Gu He dan yang lainnya semuanya menoleh untuk melihat Sikong Zen. "Hahaha, selamat sobat kecil, karena telah menghancurkan leluhur Qilin. Sungguh menggembirakan dan patut dirayakan." Saat ini, Sikong Zen tertawa, bahkan berjalan dan berkata sambil tertawa lebar. Penatua Luo Wen dan yang lainnya memandang Sikong Zen dengan bingung. Apakah tuanku meminum obat yang salah? Anak di depannya membunuh leluhur Qilin, apa yang perlu diberi selamat? Berbalik ke belakang, leluhur tua pasti akan marah besar, dan hukumannya pasti tidak akan lepas. Apakah ada hal yang membahagiakan? Tapi Sikong Zen melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "Sebelumnya, saya mendengar dari An Yun bahwa Anda kuat dan tak terkalahkan. Sangat mudah untuk membunuh leluhur Qilin itu. Ketika saya melihat Anda hari ini, Anda benar-benar pantas mendapatkan reputasi itu. Saya benar-benar mengagumi Anda." Mendengar ini, Sikong Anyun bingung. Pernahkah dia mengatakan ini pada ayahnya? Memalingkan kepalanya, dia melihat tatapan mata ayahnya yang memohon. Sikong Anyun menghela nafas dalam hatinya, tapi dia tidak mengatakan apapun sama sekali. Berdasarkan pemahamannya tentang ayahnya, dia tahu bahwa ayahnya seharusnya menemukan sesuatu. Qin Chen berkata tanpa ekspresi, "Benarkah?" "Tepat," ucap Sikong Zen mengangguk berulang kali. Entah kenapa, Penatua Luo Wen dan yang lainnya selalu merasa bahwa sikap Tuan Sikong Zen agak menyanjung. "Ayo, suatu kehormatan bagi teman kecilku untuk datang ke tanah suci Sikong kami hari ini, silakan duduk." Ucap Sikong Zen melangkah maju, melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, posturnya agak rendah, dan ingin menyambut Qin Chen untuk duduk di kursi utama. Dia tidak berani bersikap rendah. Sejak dia merasakan nafas samar di tubuh Qin Chen, dia terkejut seperti burung. "Tidak perlu duduk. Kurasa tanah suci Sikong tidak mau mengundangku, jadi kenapa aku harus tinggal di sini lebih lama? Tapi sebelum berangkat, tolong bawa Fei Yifel dan yang lainnya. Mereka direkomendasikan oleh tuan muda ini ke tanah suci Sikong. Tuan muda ini pantas mendapatkannya. Alasannya, bawa mereka pergi." Ucap Qin Chen acuh tak acuh. "Fei Yifel," gumam Sikong Zen, jantungnya berdetak kencang. Karena dia tahu bahwa Fei Yifel dan yang lainnya berada di penjara tanah suci Sikong. Melihat sikap arogan Qin Chen, Penatua Luo Wen akhirnya tidak dapat menahannya lagi dan mencibir, "Apakah Anda merekomendasikan dia? Ini konyol. Dia jelas adalah inspektur tanah suci Sikong kami. Bagaimana dia bisa dianggap milik Anda? Terlebih lagi, Fei Yifel melanggar terhadap aturan tanah suci Sikong kami." Sebelum dia selesai berbicara, Penatua Luo Wen tiba-tiba dipukul wajahnya dengan kekuatan yang sangat besar, dan seluruh tubuhnya terlempar seperti tas kain, wajahnya membengkak dengan cepat, dan separuh tubuhnya hampir meledak. "Siapa ini?" Dia meraung dan menoleh, hanya untuk melihat Sikong Zen menatapnya dengan dingin, matanya penuh dengan niat membunuh. "Penatua Luo Wen, kapan giliranmu untuk mengambil keputusan di tanah suci Sikong? Jika kamu tidak tahu bagaimana hidup dan mati, kamu berani bersikap tidak hormat kepada teman kecilku, dan jika tidak segera meminta maaf, atau aku akan membunuhmu hidup-hidup." Ucap Sikong Zen meraung marah. Semua orang yang hadir tercengang. Ini, apa yang terjadi? Tuan Sikong Zen bahkan memulai dengan Penatua Luo Wen, hanya karena pihak lain menyangkal pemuda di depannya. Bahkan jika pemuda itu membunuh leluhur Qilin, dengan kekuatan Tuan Sikong Zen, tidak perlu terlalu takut bukan? Melihat tatapan bingung semua orang, Sikong Zen hampir menjadi gila. "Sial, sekelompok orang yang tidak punya otak. Tanah suci Sikong hampir dibunuh olehmu." Niat membunuh yang kuat memadat, Sikong Zen berjalan menuju Penatua Luo Wen, dan berkata dengan suara dingin, "Penatua Luo Wen, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak akan membunuh Anda? Minta maaf kepada saya." Aura pembunuh di tubuhnya tampak nyata, tatapan dingin itu membuat seluruh tetua Luo Wen gemetar, dia tahu bahwa Sikong Zen benar-benar marah. "Teman kecil, ya, maafkan saya,"
Lelaki tua ini ceroboh sebelumnya. Tidak berani berdebat, Penatua Luo Wen buru-buru berjuang untuk meminta maaf kepada Qin Chen. Berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. Apa yang kamu lakukan? Teriak si Kong Zhen meraung marah. Penatua Luo Wen tiba-tiba berubah warna. Berlutut dan bersujud. Ini benar-benar sedikit terlalu menghina. Penatua Gu He mau tidak mau melangkah maju untuk menengahi. Tuan. Diam, ucap si Kong Zhen berteriak dengan marah kepada Penatua Gu He, mencekiknya hingga dia tidak berani berbicara. Dia belum pernah melihat Tuan Si Kong Zhen begitu marah. Saya ingin bertanya, apakah saya masih memiliki keputusan akhir di tanah suci Si Kong ini? Ucap Si Kong berteriak dengan marah. Penatua Luo Wen gemetar. Dia bukan orang idiot. Pada saat ini, dia melirik ke arah Qin Chen yang tanpa ekspresi dan samar-samar memahami bahwa Tuan Si Kong Zhen telah menemukan sesuatu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membiarkan dirinya berlutut di depan orang luar jika Anda bertekad melindungi tanah suci Si Kong? Teman kecil, maafkan saya. Ucap Penatua Luo Wen berlutut di tempat, lalu mengertakkan gigi, dan mulai bersujud. Dalam sekejap, darah mengalir dari keningnya. Wajah Qin Chen tanpa ekspresi. Penatua Luo Wen hanya diam dan bersujud dengan panik. Semua yang hadir terdiam saat melihat pemandangan ini, merasa sedih sekaligus takut. Takut akan hal yang tidak diketahui. Mereka tidak tahu mengapa Tuan Si Kong Zhen melakukan ini, tetapi mereka tahu pasti ada alasannya. Untuk dapat membuat Tuan Si Kong Zhen meminta Penatua Luo Wen melakukan ini, rasa dingin yang tersembunyi di baliknya harus dikatakan menyeramkan. Sampai Penatua Luo Wen bersujud ke dahinya hampir berubah bentuk. Qin Chen berkata dengan tenang, biarkan Fei Yifel dan yang lainnya datang menemui saya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan ke kursi di depan, lalu langsung duduk. Semua orang terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Kursi ini milik Tuan Si Kong Zhen. Namun, Si Kong Zhen bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya, dan hanya berkata kepada Penatua Gu He dan yang lainnya, mengapa kamu masih berdiri di sana? Mengapa kamu tidak segera membawa Fei Yifel dan yang lainnya ke saya? Jika ada yang tidak beres sedikit pun, kamu akan menanggungnya. Ya, baik Tuan, ucap Penatua Gu He ketakutan dan buru-buru berbalik dan pergi. Kemudian, Si Kong Zhen berbalik, menangkupkan tangannya ke arah Qin Chen, dan berkata, saya tidak menghibur Anda dengan baik sekarang, saya harap Anda memaafkan saya, tapi ketahuilah bahwa leluhur Qilin adalah seekor kuda di bawah komando ayah saya di tanah suci Si Kong kami, jadi dia memiliki beberapa hubungan dengan kami. Berbicara tentang ini, Si Kong Zhen tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya, seolah ada sesuatu yang sulit untuk dikatakan. Melihat penampilan Si Kong Zhen, semua orang tercengang dan gemetar. Semakin hormat sikap Si Kong Zhen, semakin mereka merasa tidak yakin dan takut. Di atas, Qin Chen mendengarkan, tetapi tidak berbicara. Jejak darah raja yang menindas leluhur Qilin tadi sengaja dikeluarkan olehnya, tujuannya agar Si Kong Zhen merasakannya. Benar saja, dia cukup puas dengan penampilan Si Kong Zhen. Karena ini adalah keluarga kerajaan, secara alami ia harus memiliki sikap keluarga kerajaan. Semakin dia memahami keluarga gelap, semakin Qin Chen memahami status keluarga kerajaan gelap di benak kekuatan ini. Saat berikutnya, meskipun Penatua Luo Wen tidak terus bersujud, dia masih berlutut di sana, gelisah. Setelah beberapa saat, kekosongan di depannya bergetar, dan beberapa sosok muncul di kehampaan ini, Penatua Gu He yang tiba bersama Fei Yifel dan yang lainnya. Fei Yifel dan yang lainnya semuanya terlihat sangat kuyuh, mereka baru saja dikeluarkan dari penjara, meskipun tanah suci Si Kong tidak banyak menyiksa mereka, mereka masih kelelahan mental. Pada saat ini, Fei Yifel merasa bersemangat di dalam hatinya. Pada awalnya, ketika Penatua Gu He membawa mereka keluar, mereka masih sedikit khawatir, tetapi kemudian, Penatua Gu He memperlakukan mereka dengan sangat baik. Dia tidak hanya membiarkan mereka mengenakan pakaian baru, dia juga berbicara dengan ramah. Fei Yifel menebak sesuatu secara samar. Benar saja, begitu mereka memasuki kehampaan, Fei Yifel dan yang lainnya melihat Qin Chen duduk di atas. Tuanku, ucap Fei Yifel dan yang lainnya wajahnya tiba-tiba menjadi bersemangat,
dan mereka semua bergegas maju, berlutut, dan memberi hormat dengan hormat. Peri Shen Huang memandang Qin Chen dengan penuh semangat, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan yang tiada taraf. Meskipun Fei Evil terus mengatakan kepada mereka bahwa selama Master datang, mereka akan aman dan sehat, tetapi mereka masih merasa sedikit tidak nyaman di hati mereka. Bagaimanapun, ini adalah tanah suci Sikong, yang bukanlah kekuatan yang lemah di dunia benua hitam. Sekarang mereka melihat Qin Chen duduk di posisi teratas, Peri Shen Huang dan yang lainnya tidak dapat menahan kegembiraan mereka. Bangunlah semuanya, ucap Qin Chen melambaikan tangannya, dan Fei Evil serta yang lainnya langsung terangkat. Kemudian Qin Chen memandang Si Kong Zhen dengan mata dingin, ada apa dengan mereka? Meski sudah berganti pakaian baru dan melakukan pembersihan, Qin Chen masih bisa merasakan beberapa luka di tubuh beberapa orang. Ucap Si Kong Zhen ketakutan. Si Kong Zhen tidak menyangka Qin Chen akan menanyainya atas nama Fei Evil dan yang lainnya. Si Kong Zhen berharap dia bisa memukul dirinya sendiri sampai mati sekarang. Karena Fei Evil menolak mengungkapkan identitas Qin Chen, dia seharusnya sudah bisa menebaknya. Dia adalah salah satu bawahannya, itu jelas merupakan hal yang baik, tetapi diubah menjadi hal yang buruk oleh Penatua Luo Wen. Si Kong Zhen memandang Penatua Luo Wen dengan marah, berharap dia bisa menamparkan Penatua Luo Wen sampai mati di tempat. Namun, dia ragu-ragu untuk beberapa saat, namun tetap tidak mengalihkan tanggung jawab kepada Penatua Luo Wen. Sebagai pengontrol tanah suci Sikong, dia harus mengambil tanggung jawabnya sendiri. Teman kecil, beberapa di antaranya kecelakaan, semuanya salahku, tolong hukum aku, teman kecil. Ucap Si Kong Zhen gemetar. Meskipun dia masih menyebut Qin Chen sebagai teman kecil, sikapnya sama seperti bawahan. Mendengar ini, ekspresi Penatua Luo Wen berubah, dan dia bahkan mengangkat kepalanya, menatap Si Kong Zhen dengan tidak percaya. Apa identitas pemuda di depannya ini? Mengapa Tuan Si Kong Zhen begitu ketakutan? Dia buru-buru berkata, tidak, semuanya salahku. Aku memenjarakan mereka. Jika kamu ingin menghukum, hukumlah aku. Ucap Penatua Luo Wen mengertakkan gigi. Dia tahu ini sangat berbahaya, tapi dia tidak bisa membiarkan Si Kong Zhen mengambil tanggung jawab ini. Qin Chen tidak banyak bicara, hanya melihat ke arah Fei Evil, dan berkata, Fei, katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan? Saya, ucap Fei Evil melirik ke arah Penatua Luo Wen dan Si Kong Zhen, ingin menjadi perantara atas nama mereka. Bagaimanapun, tanah suci Sikong adalah keluarga kelahirannya, tetapi dia ragu-ragu sejenak dan berkata, semuanya akan tunduk pada pengaturan Anda. Qin Chen mengangguk, dan tiba-tiba berkata, Penatua Luo Wen. Anda sangat berani. Penatua Luo Wen buru-buru bersujud ketakutan dan berkata, saya tidak berani. Qin Chen melirik Si Kong Zhen dan berkata dengan tenang, Si Kong Zhen, jika orang seperti dia menjadi Penatua Tanah Suci Sikong, dia hanya akan membawa bencana ke Tanah Suci Sikong, tahukah kamu?